Baik, kita bahas tentang transkripsi ya. One by one. Lebih detail, lebih lengkap. Transkripsi itu terdiri dari dua kata. Trans artinya perubahan. Skripsi. Nah, ini informasi, kode-kode, genetik tentang pembentukan sintesis protein. Ya. Jadi perubahan informasi, kode-kode tentang pembentukan protein itu di sini terjadinya. Dari mana, Pak? Dari proses dari pembentukan informasi di DNA, disalin, ya ditranskrip untuk membentuk yang namanya RNA duta atau messenger RNA atau mRNA. Nah, kita pakai istilah mRNA dulu ya. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan RNA duta atau RNA-D. Tapi kita gunakan dulu yang mRNA. Transkripsi itu terdiri dari 3 tahap. INET. Ingat-ingat. IN-E-T. INET. Inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi memulai, elongasi memperpanjang, terminasi mengakhiri. Ya. Kita mulai dari inisiasi. Proses memulai dimulai dari titik yang disebut dengan nama promotor. Kalau dalam bahasa Indonesia promoter. Pro artinya awal, motor artinya gerak. Dimulai dari titik awal pergerakan. Itu ada bagian yang disebut dengan nama tata box. Ya. Disinilah mulainya. Tapi sebelum ke sana, perhatikan dulu, kalian akan melihat di sini ada 2 rantai DNA. Ada dari ujung 5 ke 3, ada dari 3 ke 5. Nah, Pak, bagaimana cara mengetahuinya, cara mengingatnya? Kalau dari 5 ke 3, tinggal tambahin N sama SE. Maka disebut dengan nama rantai sense. Ya. Sense. SE. Sense. Dia adalah non-template, jadi bukan cetakan. Nama lainnya adalah antikodogen. Oke? Antikodogen. Sedangkan rantai yang sepasangannya adalah dari 3 ke 5. S ya bacanya. 3 ke 5 adalah S. Dia berupa template. Maka ingat dengan S teh. S teh. Tehnya adalah template. Jadi dari rantai 3 ke 5 adalah template. Atau disebut dengan nama antisense. Kebalikannya dari yang atas adalah sense. Maka di bawah ini disebut dengan nama antisense. Atau disebut juga dengan nama kodogen. Itu nama-nama lainnya. Oke, kembali ke tata box. Ini adalah titik promotor di mana beberapa faktor transkripsi yang berupa protein yang berwarna ungu ini akan menempel pada bagian tata box. Kemudian RNA polimerase juga akan menempel sehingga terbentuklah yang namanya inisiasi transkripsi kompleks. Udah lengkap nih, mulai. Yuk, mulai. Maka RNA polimerase akan membuka untayan DNA ganda yang saling berlilitan, saling membelit, saling membentuk helix akan dibuka satu persatu oleh RNA polimerase. Dengan terbukanya RNA polimerase, dengan terbukanya DNA yang tadinya dia berpasangan, dilepaskan seperti itu, maka disinilah mulainya proses transkripsi. Ingat, mRNA yang terbentuk itu dimulai dari titik 5, ujung 5 ke ujung 3. Nah, mRNA mulai dibentuk di sini. Oke, mulai dibentuk di sini, terus semakin panjang. Kalau ada adenin, maka akan membentuk urasil. Kalau ada timin, akan membentuk adenin.
ada guanin membentuk sitosin, ada sitosin membentuk guanin. Demikian seterusnya, kita lihat lebih detailnya di bagian selanjutnya, pada bagian tahapan elongasi perpanjangan. Yuk kita lihat. Apabila kalian ingat-ingat bahwa DNA itu bahasa nitrogennya adalah AGTS. Adenin, guanin, timin, dan sitosin. Ya. Jadi ada timin di sini. Adenin, guanin, sitosin di sini. Jadi AGTS. Sedangkan RNA, asam amino, itu penyusun bahasa nitrogennya adalah AGUS. Adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Nah itu, ingat-ingat. Maka untuk membentuk mRNA, kamu menggunakan prinsip tau GC. Tau GC. T menjadi A menjadi U, G menjadi C. Apabila ada C nanti menjadi G. Ingat-ingat itu ya. Tau GC. T menjadi A menjadi U, G menjadi C, G, C, T, A, AU, C, G, dan seterusnya. Ya. Sekali lagi, menggunakan tau GC. Kenapa sih Pak? Karena pada mRNA itu tidak ada yang namanya timin. Adanya urasil, AGUS tadi. AGUS. Maka apabila ada T pada DNA, pada bagian template atau antisense, maka pada mRNA-nya adalah adenin. T menjadi A menjadi U. C menjadi G, G menjadi C. Itu ya. Nah, ketika sudah ketemu, maka tahapan yang terakhir adalah tahapan terminasi, tahapan mengakhiri. Apabila kalian ketemu nanti dalam proses ini, ketemu sinyal yang disebut dengan nama sinyal poliadenilasi, ya, sinyal poliadenilasi pada bagian 3 UTR, oke, ketemu dengan AAUAAA, maka tidak lama kemudian itu akan berhentilah proses transkripsi. Di mana nanti pre-mRNA itu akan lepas dari RNA polimerase. Udah lepas tuh, seret. Selesailah tahapan transkripsi. Maka tahapan yang selanjutnya adalah tahapan RNA processing. RNA itu akan diproses. Ya, akan diproses. Di mana prosesingnya bagaimana, Pak? Prosesingnya adalah dengan menambahkan cap atau capping, menambahkan kepala dan menambahkan ekor. Ya, atau poly A tail. Poly artinya banyak, A adenin, tail itu adalah ekor. Jadi di sini pada bagian ekor itu akan banyak sekali adenin. Terus. Itu. Nah, lalu tahapan selanjutnya adalah menghilangkan bagian yang dianggap tidak penting. Yang disebut dengan nama intron. Ya, yang berwarna pink-pink ini adalah intron. Yuk kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, inilah tahapan yang disebut dengan nama splicing atau pemotongan intron dari pre-mRNA. Pre-mRNA yang terbentuk itu ada ekson 1 sampai 30 diselingi intron, ekson 31 sampai 100 diselingi intron, ekson 105 sampai 146. Nah, ini harus dihilangkan intronnya, Maka harapannya nanti setelah intron itu dipotong dan dihilangkan, maka ekson itu akan bergabung dari segmen 1 sampai 146. Oke ya. Ini harapannya. Maka perlulah dipotong intronnya. Tahapannya itu prosesnya dengan bantuan yang namanya splisiosom. Ya, splisio ada artinya potong, som itu badan yang berfungsi untuk memotong intron. Nah, splisiosom sendiri itu tersusun dari ribonukleoprotein yang bentuknya bulat ini, yang tersusun dari protein dan small nuclear RNA.
atau disingkat RNAS, ya. Small nuclear RNA. Dua ribonukleoprotein ini akan menempel pada intron yang ujung sebelah sini, kemudian dua nukleoprotein akan menempel sebelah sini, nanti akan dipotong ini, potong strik oleh spliceosome, ini akan dipotong strik, dan akhirnya dibuanglah intron. Intron akan didegradasi dengan cepat untuk dibutuhkan pada bagian-bagian yang lain. Nah, sehingga terbentuklah mRNA yang matur atau yang matang, yang sudah segmennya bergabung dari 1 sampai segmen 146. Tidak ada lagi intron di antaranya. Nah, kalau sudah terbentuk mRNA yang sudah matang ini, kemudian mRNA ini akan keluar dari inti sel menuju ke sitoplasma. Nanti akan masuk ke tahapan selanjutnya yang disebut dengan nama translasi.